Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Habibah Nurul Rizky. Saya adalah seorang mahasiswa pendidikan bahasa Perancis angkatan 2023 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan beberapa slide materi tentang mata kuliah didaktik Dufle. Saya mengambil materi ini dari salah satu buku yang berjudul Enseignement Dufle, Pembelajaran Bahasa Perancis sebagai Bahasa Asing yang dituliskan oleh Madam Dr. Trigustawati SPD MHum. Saya di sini akan mengambil materi dari bab 4 yang bertemakan teori belajar dan teori belajar bahasa. Teori bahasa. Teori bahasa ini merupakan dasar pendekatan dalam pengajaran bahasa. Dapat diartikan sebagai pandangan atau asumsi yang berhubungan dengan bahasa sasaran. Terdapat tiga teori utama yang sering digunakan dalam pengajaran. Yang pertama adalah teori struktural, yang kedua adalah teori fungsional, dan yang ketiga adalah teori interaksional. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan masing-masing teori tersebut. Yang pertama adalah teori struktural. Teori ini berasal dari linguistik struktural atau deskriptif, terdiri atas sistem bunyi, sistem kata, sistem kalimat, dan sistem makna. Teori ini merupakan salah satu pendekatan yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. Penguasaan bahasa dilakukan secara bertahap, dari fonem ke morfem, dan berakhir menjadi sebuah kalimat. Dipengaruhi oleh psikologi behavior yang sangat berkembang di Amerika. Tokoh penting dalam teori ini adalah Noam Chomsky, Robert Lado, dan Leonard Bloomfield. Teori struktural ini terdapat proses pembentukan kebiasaan bahasa. Yang pertama adalah bahasa pertama diperoleh secara alami, yang kedua bahasa kedua diperoleh melalui latihan berulang, dan yang ketiga penguatan atau pujian yang akan membentuk kebiasaan sebuah bahasa. Contohnya adalah seorang siswa memperoleh bahasa pertama melalui lingkungan pertamanya. Apa sih yang dimaksud itu? Nah, seorang siswa atau seorang anak akan memperoleh bahasa pertama setelah dia lahir adalah karena karena dia ada di sebuah lingkungan. Lingkungannya, keluarganya itu akan mempengaruhi bagaimana dia mengolah proses bahasa pertamanya seperti itu. Yang kedua adalah sistem memperoleh bahasa kedua karena keinginan dan ketertarikannya dengan bahasa lain. Se Seperti contoh, seorang siswa itu sangat menyukai bahasa lain seperti bahasa Prancis, maka ia akan maka ia akan mempelajarinya, ia akan mendengarkan bahasanya, dan ia akan berusaha untuk bisa sampai dia bisa menjelaskan apa sih bahasa itu kepada orang lain seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah guru akan memberikan pujian atas keberhasilannya. Nah, seperti contoh, seorang siswa dapat menjawab pertanyaan dari seorang guru. Maka tugas guru akan memberikan pujian atas ke atas keberaniannya untuk menjawab pertanyaan itu. Dan apa sih fungsinya? Fungsinya adalah agar siswa itu merasa percaya diri, merasa dihargai atas apa yang sudah ia lakukan seperti itu. Nah, aplikasi teori bahasa ini berlangsung beberapa dekade dan berkurang sejak tahun 1970. Teori ini dinilai membosankan dan kurang bermakna karena siswa itu dituntut untuk menghafalkan kaidah tanpa menggunakan apa yang telah dikuasainya dalam konteks komunikasi yang sebenarnya seperti itu. Kegagalan teori bahasa struktural ini mendorong lahirnya teori baru, yaitu teori fungsional. Te- Teori bahasa fungsional atau teori setelah struktural, yaitu teori fungsional memandang bahasa sebagai alat yang digunakan untuk mengungkapkan fungsi-fungsi komunikatif dengan aspek sosial yang lebih banyak, dipengaruhi oleh situasi atau kejadian peristiwa komunikasi. Berkenaan dengan fungsi komunikatif, Finnianschiara menjelaskan bahwa secara umum fungsi ini dikelompokkan menjadi 5. Apa aja sih? Yang pertama ada personal,
yaitu kemampuan seseorang mengungkapkan gagasan, pikiran, dan pengalaman emosional seperti cinta, marah, atau senang. Seperti contohnya, seorang siswa dapat mengutarakan gagasannya, dapat mengutarakan pendapatnya ketika ada hal yang menurut dia itu kurang berkenan seperti itu, atau mungkin dia mengungkapkan rasa senangnya seperti dia mendapatkan nilai sempurna saat mengerjakan sebuah tugas seperti contohnya itu, wah, saya merasa senang mendapatkan nilai 100 untuk untuk mata kuliah, untuk mata pelajaran mendengarkan seperti itu. Yang kedua, ada interpersonal. Interpersonal sendiri adalah kemampuan seseorang untuk membangun hubungan sosial seperti simpati, ucapan, atau selamat. Seperti contoh, ada seorang siswa yang sedang mengalami kepurukan atau mengalami musibah, maka siswa lain akan atau siswa yang lainnya itu membantu siswa yang mengalami kesusahan ini. Nah, itu termasuk adalah fungsi interpersonal seperti itu atau mengetes kepekaan pada manusia yang lain. Yang ketiga, ada direktif. Direktif. Direktif adalah kemampuan seseorang untuk memberikan arahan atau mempengaruhi orang lain seperti nasihat atau bujukan. Seperti ini itu contohnya seorang guru menasihati seorang anak yang tidak pernah masuk kelas ataupun seorang anak yang sering tidur tidur di dalam kelas. Nah, seperti ini tuh seorang guru akan memberikan nasihat bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan memberikan solusi eh, untuk menjadikan dia itu lebih baik ke depannya seperti itu. Yang keempat, ada referensial, adalah kemampuan membahas lingkungannya dengan bahasanya sendiri atau menjelaskan materi dengan bahasa sendiri. Seperti contoh, menurut saya, prezong adalah kata kerja untuk menyatakan sekarang atau yang sedang terjadi. Seperti contohnya, Zepachli de France, seperti itu. Nah, ini tuh kita tuh menjelaskan dengan bahasa sendiri. Makanya, materi, oleh karena itu penjelasan kita dengan penjelasan orang lain akan lebih berbeda karena sesuai pemahaman masing-masing seperti itu. Yang kelima, ada imajinatif, adalah menciptakan karya sastra atau ekspresi kreatif, seperti seorang siswa membuat puisi, membuat pantun, ataupun membuat cerita pendek seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya, tata bahasa fungsional berfokus pada tujuan dan penggunaan bahasa dalam konteksnya. Berasal dari pemeriksaan terhadap bahasa lisan. Tata bahasa ini juga menyelidiki bahasa digunakan dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Contoh fungsi bahasa seperti meminta maaf, mengundang, dan memberikan nasihat. Menurut Strange 1992, teori bahasa ini juga menekankan pada penguasaan bagaimana aspek gramatikal dapat digunakan untuk mengungkapkan makna atau fungsi komunikatif yang tepat. Tujuannya apa? Agar siswa memperoleh pengalaman berbahasa yang autentik dan lebih bermakna. Interaksi yang selanjutnya ada teori yang ketiga adalah teori bahasa interaksional. Teori ini memandang bahasa sebagai alat untuk membangun dan memelihara hubungan sosial antar individu. Aspek penting komunikatif ada tujuan komunikasi, identitas peserta komunikasi, bentuk bahasa yang digunakan, waktu dan tempat terjadinya komunikasi. Menurut Ellis, kemampuan berbahasa adalah hasil interaksi antara kognisi dan lingkungan bahasa. Menurut Richard, pengajaran ini fokus untuk kemampuan siswa berinteraksi secara sosial. Contohnya adalah sapaan atau basa-basi di awal pelajaran, memberi dukungan dan motivasi, berinteraksi dalam permainan edukatif, kerja kelompok dan diskusi kelas atau percakapan informal sesama siswa. Seperti itu. Contohnya itu seperti seorang siswa menanyakan kepada siswa lainnya, kamu sudah kamu sudah mengerjakan PR matematika atau belum? Nah, komunikasi bahasa ini berfungsi sebagai sarana komunikasi sehari-hari yang akan mempererat hubungan sosial seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah teori belajar bahasa. Nah, apa sih yang dijelaskan tentang teori belajar bahasa? Yaitu tentang proses belajar individu yang dapat membantu pengajar menyusun pembelajaran yang efektif dan efisien. Ini itu tentang bagaimana sih masing-masing individu
dalam proses belajar seperti itu. Kenapa ini penting untuk pengajar? Karena agar pengajar itu dapat me- pengajar ini dapat berinteraksi langsung tentang proses belajarnya mereka, agar mereka itu juga nyaman, dari pengajar itu pun juga mudah untuk menjelaskan materinya seperti itu. Nah, dalam teori belajar bahasa ini terdapat tiga kelompok. Yang pertama ada behavioristik, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada humanistik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Teori ini memandang belajar ada perubahan tingkah laku yang dialami diri seseorang, tetap maupun tidak, sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan luar. Perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang bisa diamati dan diukur disebut kebiasaan, sedangkan lingkungan diartikan sebagai stimulus yang memicu respon. Esensinya, hubungan stimulus dan respon sebagai dasar semua bentuk pengajaran. Nah, yang dijelaskan ini adalah bahwa kebiasaan siswa atau kebiasaan masing-masing orang ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran bahasa. Seperti halnya misal ada seorang siswa yang bermalas-malasan untuk belajar, maka maka proses pembelajaran itu akan menjadi lebih sulit dan akan menjadi lebih lama karena seorang siswa ini harus memahami betul-betul apa sih materi yang sedang dipelajari, seperti itu. Nah, ada tokoh nih yang berpengaruh dalam perkembangan teori behaviorisme. Yang pertama ada Tom Dick dengan teori belajar kognitionisme, yaitu hasil eksperimennya adalah seekor kucing dan sebuah sangkar. Hasilnya bentuk paling mendasar adalah trial dan error. Nah, dalam tokoh ini dia menjelaskan bahwa eh, ada siswa atau ada seseorang yang dia itu harus mencoba berulang kali. Dia harus merasakan beberapa kali gagal, beberapa kali merasa terpuruk karena ketidakberhasilannya. Namun, di balik itu, di balik kegagalan, di balik percobaan itu, ia akan mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Yang kedua adalah Pavlov dengan teori belajar klasikal conditioning. Hasil eksperimennya adalah ada anjing, daging, dan bel. Hasilnya, stimulus yang digunakan dapat menggantikan stimulus alami yang menghasilkan respon yang diinginkan. Dalam proses belajar ini diartikan sebagai tingkah laku sebagai ukuran keberhasilan yang dapat dilakukan melalui manipulasi lingkungan. Seperti contohnya, eh, seorang siswa itu dapat fokus belajar dengan hal-hal lain. Seperti contohnya itu, dia dapat menghafalkan sebuah materi dengan cara menggerakkan pulpen atau mencoret-coret buku seperti itu, mencoret-coret selembar kertas seperti itu. Itu beberapa beberapa orang menggunakan metode tersebut agar dapat untuk menghafal beberapa materi yang akan diujikan seperti itu. Selanjutnya ada Skinner dengan teori belajar operan conditioning. Hasil eksperimennya adalah ada tikus, burung, merpati, dan kotak. Hasilnya, unsur terpenting dalam belajar adalah kekuatan. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa seorang siswa akan menjadi lebih semangat, akan menjadi lebih termotivasi jika mendapat penguatan dari guru, jika mendapatkan pujian dari guru. Jadi misal ada beberapa siswa yang dia telah mengerjakan beberapa soal dengan nilai yang baik ataupun dapat menjawab beberapa pertanyaan dari seorang guru, maka seorang guru itu akan memberikan pujian kepada siswa tersebut agar menjadi penguat bagi dia untuk selalu percaya diri dan selalu berani untuk memulai untuk untuk menambah semangat dia seperti itu.
Yang keempat atau yang terakhir, itu ada Bandura dengan teori belajar social learning. Hasil eksperimen seorang anak kecil dan sebuah boneka. Hasilnya adalah pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku dalam proses belajar, membentuk sikap siswa dan mempengaruhi reaksi orang lain dalam belajar. Nah, kalau ini itu biasanya dia itu harus eh, melihat orang lain dalam proses belajarnya. Semisal orang terdapat siswa lain yang sedang belajar seperti itu, dan siswa yang satu ini akan mengikut siswa lain untuk belajar juga, walaupun dia hanya duduk, dia hanya memperhatikan, tapi dia akan meniru, dia akan mengingat apa yang telah temannya pelajari seperti itu. Atau mungkin yang seorang guru seorang guru akan ditiru oleh seperti itu. Oleh karena itu, seorang guru itu harus memiliki perilaku yang baik di depan siswanya agar tidak menjadi contoh buruk untuk siswanya ke depannya seperti itu. Untuk siswa di masa-masa ke depannya seperti itu. Nah, teori behaviorisme ini cocok untuk pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Prancis, karena seperti contoh latihan pola kalimat pasif compose, terus respon siswa, penguatan guru, dan terbentuk kebiasaan. Apa sih penjelasannya? Nah, seorang guru akan memberikan latihan tentang kalimat fase kompose. Seorang siswa akan menjawab dengan detail, dengan berani, dengan percaya diri. Lalu seorang guru itu akan memberikan pujian atas keberhasilan, atas keberanian, atas kepercayaan diri seorang siswa tersebut. Nah, dari penguatan ini akan terbentuk kebiasaan seorang siswa untuk selalu menjawab, untuk selalu tidak takut bertanya, dan tidak takut untuk memulai hal-hal baru seperti itu. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Teori ini menolak pandangan teori behaviorisme. Teori ini memandang individu sebagai seorang yang aktif, kreatif, mengelola segala masukan dari luar dirinya. Tokoh yang berpengaruh pada teori belajar ini adalah Zhong Piaget, mengemukakan bahwa belajar melalui interaktif aktif dengan lingkungan dan sesuai dengan tingkat kognitif anak sesuai umur. Dalam tokoh ini menjelaskan bahwa eh, kita akan kita seorang anak akan dapat mudah mempelajari sebuah materi baru atau sebuah perilaku baru itu menyesuaikan dengan tingkat umurnya, menyesuaikan dengan umurnya agar dia dapat memperoleh atau memproses di dalam otaknya itu dengan mudah dan dengan tertata seperti itu. Nah, tokoh lainnya seperti Lev Yogach menekankan bahwa interaksi sosial dan budaya adalah kunci utama perkembangan kognitif. Menurut tokoh ini menjelaskan bahwa belajar itu bukan bukan hanya dari lingkungan keluarga, bukan hanya dari lingkungan masyarakat, tapi ini tuh tentang komunikasi antar sesama seperti itu. Seperti belajar lewat media sosial ataupun lewat forum-forum ataupun eh, lewat interaksi orang lain seperti menyontoh mencontoh orang lain seperti itu. Nah, pembelajaran bahasa asing menekankan pengelolaan aktif input, metode yang sesuai seperti metodenya natural approach dengan prinsip pemahaman mendahului produksi, produksi berbahasa bertahap, silabus berbasis tujuan komunikatif, aktivitas kelas mengurangi hambatan efektif. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori ini memandang individu secara utuh, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini adalah yang pertama ada Rogers, menegaskan bahwa individu yang utuh akan hidup dengan rasa reaksi, mampu menjadi seseorang yang sesuai potensi yang ia miliki,
berkembang jika diperlakukan dengan cinta dan hormat. Apa sih yang dimaksud teori ini? Teori ini tuh menegaskan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Jika potensi atau kelebihan masing-masing ini dapat dihargai orang lain, maka orang itu akan merasa bahwa dirinya itu dihormati, merasa bahwa dirinya dicintai tanpa memaksakan dia harus bisa potensi yang lainnya seperti itu. Yang kedua, ada Brumfield menegaskan individu akan berhasil apabila diperlakukan sebagai manusia utuhnya, tidak hanya kognitif tapi secara efektif dan kreatif, seperti sikap, minat, dan motivasi siswa menuju proses perubahan yang diharapkannya. Nah, untuk teori ini menjelaskan bahwa setiap individu itu bukan hanya pandai dalam otaknya ataupun dalam pemikirannya, namun beberapa manusia juga dia itu pandai dalam kreativitasnya, seperti mungkin dia pandai dalam, eee, pembuatan karya sastra ataupun karya-karya yang lain seperti itu. Nah, dengan apa yang dimiliki ini, lalu orang lain eee, dapat menghargainya ataupun dapat termotivasi seperti itu, maka motivasi ini itu akan menjadi proses perubahan yang siswa ini harapkan seperti itu. Terus yang ketiga ada hulunan, merupakan tinggi rendahnya sebuah motivasi mempelajari bahasa, yaitu kegiatan di dalam kelas disusun dengan mempertimbangkan minat dan keinginan siswa. Seperti contoh dalam satu kelas ataupun dalam beberapa siswa ada yang sangat menyukai produksi oral. Nah, maka seorang guru akan memfasilitasi atau akan memperbanyak produksi oral itu di dalam kelas seperti itu. Atau mungkin dia akan mencoba mempraktekkan permainan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan produksi oral seperti itu, yang dapat mencakup semua materi yang sedang dipelajari. Seperti itu. Terus yang terakhir ada F. Einstein menegaskan sikap positif terhadap proses pembelajaran bahasa mencerminkan motivasi pribadi yang tinggi untuk belajar bahasa. Dalam kelas, proses pembelajaran itu harus eh beberapa kelas atau beberapa siswa akan termotivasi karena sikap positif yang ada di dalam kelas. Seperti contohnya, eee, seorang siswa ini dapat mengerjakan tugas dengan baik, maka seorang guru akan dipuji. Nah, dengan hal ini akan menjadikan kelas ini menjadi positif. Nah, jika kelas merasa positif, merasa nyaman, merasa dihargai, merasa bahwa, eee, apa yang siswa ini lakukan adalah, berhasil seperti itu, maka ia akan termotivasi dalam dirinya sendiri untuk selalu ingin dan selalu, selalu semangat untuk belajar bahasa yang lebih, seperti itu. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Dalam pengajaran bahasa Prancis, menerapkan metode Suggestopedia. Ciri utamanya adalah suasananya rileks dan nyaman, skala aktivitas dan alat bantu pembelajaran yang mendukung, dan tujuannya adalah siswa dapat memperoleh dan mengelola berbagai informasi secara tenang tanpa ada rasa takut. Yang kedua, siswa diberi peluang untuk interaktif komunikatif dan tidak diatur oleh perasaan salah dan tertekan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa teori bahasa menjelaskan tentang sudut pandang berbeda tentang hakikat bahasa, yaitu teorinya ada struktural, fokus pada kaidah dan bentuk bahasa. Yang kedua, fungsional, sebagai alat komunikasi sesuai konteks, ketiga interaksional, untuk membangun hubungan sosial. Teori belajar teori belajar bahasa itu untuk teori belajar bahasa sendiri itu untuk menjelaskan bagaimana sih proses belajar terjadi dan mempengaruhi pendekatan dalam pengajaran bahasa. Terdapat tiga teori. Yang pertama ada behaviorisme, yaitu belajar lewat kebiasaan dan pengalaman. Kedua, kognitivisme, melalui pemahaman dan kreativitas. Ketiga, humanisme, melibatkan emosi, motivasi, dan kenyamanan. Nah, untuk pengajaran bahasa yang efektif,
harus menggabungkan aspek struktural, fungsional, dan interaksional sesuai kebutuhan siswa. Guru perlu memahami cara belajar siswa, apakah mereka lebih responsif terhadap pelatihan, pemaknaan, atau pendekatan emosional. Keseimbangan antara kognisi dan afeksi ini juga sangat penting. Pentingnya apa? Untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, lebih menyenangkan, dan berdampak jangka panjang.